Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Loforol TV dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda dalam program Apa Kata Islam. Beberapa waktu yang lalu, umat Islam telah memperingati satu hari besar dalam Islam, yaitu Maulid Nabi, atau yang juga dikenal sebagai Syiratun Nabi. Satu momen yang biasa dipakai untuk mengingat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam momen yang sakral itu, biasanya para pemberi materi menyampaikan hikmah-hikmah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ajaran-ajaran tentang ketauhidan, kasih sayang, toleransi, dan berbagai tauladan lainnya yang tidak akan pernah habis kita petik. Berbeda dengan biasanya, di mana rujukan materi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari referensi internal Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat pandangan ataupun kesan dari para orientalis atau mereka yang berada di luar Islam namun mempelajari tentang keislaman, tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diharapkan bisa memunculkan kejuitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menambah kepada kecintaan kita dan juga spirit kita untuk terus menapaki jejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sebelumnya. Sebagai mukmin, kita tentu memahami kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengetahui benar bagaimana sepak terjang beliau dalam pemenuhan misi membawa manusia kepada tingkat kehidupan yang lebih baik, yang bermartabat dan juga bermoral tinggi. Nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dinilai benar oleh kaum muslim saja, akan tetapi juga dipuji dan dibanggakan oleh mereka yang non-muslim, yang mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkat itu secara netral. Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal sebagai Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual, aktivis, dan juga politikus India yang masyhur, dalam surat kabar Young India menulis bahwa saya ingin sekali mengetahui segala sesuatu mengenai manusia itu yang telah memerintah jutaan orang tanpa penentangan. Setelah mempelajari kehidupannya, bertambahlah saya yakin bahwa di zaman itu Islam telah memenangkan hati orang-orang tidak dengan pedang, akan tetapi dengan kesederhanaan sang Rasul itu. Beliau biasa bekerja dengan riang gembira, sangat teguh dan teliti dalam memenuhi janji. Sangat erat hubungannya dengan sahabat dan pengikutnya, pemberani dan sangat meyakini sempurnanya misinya. Inilah hal-hal yang membuat beliau dapat menyingkirkan semua kesulitan dan semua orang menyertainya. Ketika saya telah menyelesaikan bab kedua
membaca buku mengenai perjalanan hidup Rasul ini, saya pun menjadi demikian bersedih karena telah tamatnya buku itu. Pernyataan tersebut tentu bukanlah hal kecil. Di tengah mayoritas pendukungnya yang Hindu, Gandhi mengungkapkan suatu fakta bahwa pemenuhan misi ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah dilakukan dengan kekerasan ataupun dengan senjata, ya, sebagaimana banyak dituduhkan terhadap Islam dan juga diyakini oleh segelintir umat Islam itu sendiri. Akan tetapi pemenuhan misi itu diraih semata-mata melalui keluhuran, akhlak, dan juga kemuliaan budi pekerti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh berikutnya adalah Reginald Bosworth Smith, seorang guru dan juga penulis berkebangsaan Inggris. Dalam bukunya, ia menulis bahwa Muhammad dalam kebaikan maksud dan tujuannya, dan dalam semua kebaikan-kebaikannya, mempunyai dasar iman yang sangat mendalam. Apa yang ia kerjakan, orang lain tidak dapat melakukannya tanpa memiliki keyakinan yang sedalam-dalamnya. Maksudnya bahwa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam mencapai misinya adalah semata-mata keyakinan beliau yang demikian besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada janji-janji Tuhannya, bahwa ia akan senantiasa memenangkan para utusannya. Selanjutnya, Bosworth Smith juga mengatakan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya menguatkan bukti bahwa ia adalah seorang insan pencinta kebenaran. Gelora semangat untuk berkarya sambil bertahan dengan tabah dan sabar menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan, yang akhirnya secara setapak demi setapak sampai ke tujuannya. Ini merupakan sudut pandang yang menarik, bahwa Bosworth Smith secara fair meyakini bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah upaya untuk melahirkan kebenaran, dan dengan akhlak, ketabahan, serta keistiqomahan, beliau mampu merubah kondisi Arab kala itu. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu telah mampu mengangkat harkat dan martabat manusia pada fitrah yang semestinya, fitrah yang suci, melalui ajaran-ajaran ketauhidan yang oleh orang-orang sebelumnya telah demikian direndahkan di bawah patung-patung berhala mereka. Kemudian terkait dengan perbudakan misalnya, suatu tradisi buruk yang telah mendarah daging pada bangsa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilangkan tanpa pertumpahan darah, akan tapi dengan ajaran-ajaran tentang kesetaraan dan juga persamaan hak manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi jika kita melihat perihal masalah perempuan, di mana kala itu perempuan demikian dipandang rendah. Mereka tidak memiliki hak hidup semestinya dan juga tidak ada jaminan tentang kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah cara pandang itu dengan demikian jelas, di mana Islam menempatkan wanita pada kedudukannya yang demikian mulia. Bahkan dalam Islam, seseorang tidak akan mencium wanginya surga tanpa melakukan penghidmatan kepada wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdami ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah,
Demikianlah beberapa contoh ya, tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah suatu bangsa yang tadinya dikenal sebagai jahil, telah diangkatnya kepada kedudukan yang demikian mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menguatkan tentang kondisi ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kamu atau kalian adalah suatu umat yang terbaik yang dibangkitkan bagi manusia. Tokoh lainnya adalah seorang novelis dan penulis sejarah Inggris, George Wells. Dalam bukunya ia menyampaikan bahwa sebuah bukti kebenaran yang besar tentang Nabi ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahwa orang yang paling banyak mengetahui tentang pribadi beliaulah yang pertama beriman kepada beliau. Muhammad sekali-kali bukanlah seorang pendusta, dan hakikat ini tidak dapat dibantah, bahwa dalam Islam terdapat banyak sekali kelebihan dan keistimewaan dan memiliki banyak sekali sifat yang agung. Nabi Islam ini telah meletakkan asas kemasyarakatan di mana kezaliman dan kekejaman telah dihapuskan. Menarik bahwa penelitian yang dilakukan oleh George Wells ini telah menemukan suatu fakta baru tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Tuhan, yaitu orang-orang yang awal beriman kepada beliau atau menjadi pengikut beliau adalah mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik atau buruk perangainya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nauzubillah min zalik, adalah seorang yang buruk dalam akhlak ya, atau cacat dalam amalnya, maka tentu sekali-kali mereka tidak akan mengikuti beliau. Namun kondisi yang terjadi adalah mereka, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini demikian cinta dan demikian militan untuk kemudian terjun bersama ya, mensukseskan misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran ini terekam dengan sangat jelas dalam sejarah. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya menerima ilham ilahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa seolah-olah tidak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan suatu amanah, suatu tanggung jawab yang demikian besar di atas pundak beliau. Namun alih-alih ya, memiliki perasaan atau keraguan yang sama, istri beliau Hazrat Siti Khadijah radhiyallahu taalaan malah menepis ya, semua keraguan yang muncul dalam benak suaminya itu. Kemudian dengan kata-kata yang indah, beliau memberikan suatu hiburan bahwa demi Allah, Tuhan tidak menurunkan firman-Nya supaya engkau gagal dan terbukti tidak layak, kemudian meninggalkan engkau. Betapa mungkin Tuhan berbuat demikian, sedangkan engkau baik dan ramah terhadap sanak saudara, menolong orang miskin dan terlantar, meringankan beban mereka. Engkau menghidupkan kembali nilai-nilai baik yang telah lenyap dari negeri kita. Engkau perlakukan tamu-tamu dengan hormat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Dapatkah engkau dimasukkan oleh Tuhan ke dalam suatu cobaan? George Wells menangkap pesan kebenaran ini, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran-ajaran luhur, membangun harmonisasi dalam masyarakat dan menghilangkan perselisihan, kekejaman, ya, juga berbagai macam tindakan yang aniaya. Deleuze O'Leary, ya, seorang penulis berkebangsaan Inggris, menyampaikan, sejarah telah dengan terbuka menyatakan bahwa bagi para ahli sejarah,
adanya kisah yang menyebut kaum muslimin demikian menyukai kekerasan, lalu mendapatkan kemenangan, serta memaksakan Islam di antara bangsa-bangsa dengan pedang, merupakan sebuah kisah aneh dan mengherankan. Jadi, pandangan-pandangan dari kalangan eksternal Islam ini ya demikian indah ya, dan menjadi suatu kebanggaan sekaligus tanggung jawab ya, bagi kita sebagai umat Islam untuk menjaga wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian cemerlang di pandangan mereka. Ya tentu dengan menampilkan sikap, akhlak yang baik, ya, perilaku yang toleran, ya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Image serta pandangan positif terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orientalis ini mengingatkan saya kepada pandangan daripada pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, di mana beliau pernah menyampaikan, jika manusia mengetahui pasti mengenai peristiwa-peristiwa dan keadaan kehidupan Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui betul apa yang tengah terjadi di dunia pada waktu itu dan apa-apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka manusia akan berkata seperti orang sedang mabuk cinta, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Muhammad. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya tergambar dari banyaknya kita bersolawat, akan tetapi juga kita perlu menjadikan sirah atau sejarah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai acuan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang berakhlak tinggi, dan juga pribadi yang toleran, pribadi yang kasih sayang, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dengan itu, maka dunia akan melihat ya, keindahan Islam dan juga kebaikan umatnya adalah semata-mata sebagai buah daripada ajaran indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.